Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 174 mengerikan. Pakaian merah berkibar dan semua orang hanya melihat kilatan warna merah di panggung dan sesosok tubuh jatuh sambil berteriak. Ar. Salah seorang kultivator medis jatuh dengan menyedihkan ke tanah, dan tergores oleh bebatuan tajam di tanah. Dan karena ia jatuh dan mendarat dengan buruk, dengan jatuhnya itu, kultivator medis tidak dapat berdiri kembali. Di atas panggung, seorang tuan muda yang tampak muda berdiri dengan gemilang dengan pakaian merahnya yang berkibar lembut, topengnya yang terbuat dari bunga lili laba-laba merah memantulkan sinar cahaya yang menyilaukan mata. Orang-orang hanya bisa melihat sisa-sisa senyum samar di sudut bibirnya dan merasakan kehadiran yang menyeramkan namun memesona yang terpancar dari tubuh pria itu saat tatapannya yang sedikit meremehkan melirik ke arah kultivator medis setengah baya yang tampak menyedihkan yang telah jatuh dengan menyedihkan dari panggung yang sedang duduk di tanah. Duduk di atas panggung, Ling Mohan menyaksikan seluruh kejadian itu, kedua matanya yang hitam dan dalam bersinar gelap ke arah sosok yang menyeramkan dan mempesona itu ketika sosok itu tiba-tiba berbalik tanpa peringatan apapun dan mata sosok itu hanya menatap tepat ke mata tajam dan tajamnya. Dan pada saat itulah kilatan tajam memudar dari matanya dan dia hanya tetap duduk dengan tenang, wajahnya tenang, tubuhnya tegak dan lurus. Feng Jiu meliriknya dengan heran, berpikir bahwa paman itu juga orang yang sangat tertutup. Dia bisa dibilang sudah sering bertemu dengannya, tetapi setiap kali bertemu, dia selalu bisa melihat sisi lain darinya. Hal itu pasti membuatnya berpikir, orang seperti apa sebenarnya paman itu. Orang-orang di atas panggung hanya melirik sekilas ke arah kultivator medis yang terjatuh dan tidak memperdulikannya setelah itu saat mereka pergi ke tempat yang seharusnya di atas panggung. Kultivator medis setengah baya itu diam-diam mendorong tuan muda berpakaian merah dan cukup banyak dari mereka yang melihatnya. Oleh karena itu, ketika dia ditendang keluar panggung oleh tuan muda berpakaian merah itu, tidak ada yang mempermasalahkannya. Sementara itu, wajah kepala keluarga dari klan tempat asal kultivator medis itu langsung menjadi gelap dan dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan bahwa dia turun dari gunung. Dia menatap dengan jahat pada sosok berpakaian merah itu, tetapi mengetahui bahwa pihak lain adalah kandidat pasar gelap, mereka tidak berani melakukan apapun terhadapnya secara terang-terangan di depan semua orang. Seorang pria paruh baya berdiri di samping tumpukan ramuan yang berantakan lalu memberikan resep kepada masing-masing peserta dan berkata dengan suara pelan, pilih ramuan yang tertulis di daftar dan 10 orang pertama yang datang ke sini dengan daftar ramuan lengkap akan maju ke babak berikutnya sementara sisanya akan tereliminasi. Mulai. Begitu suaranya jatuh, semua kultivator medis di atas panggung segera mulai memeriksa daftar yang mereka pegang di tangan mereka sambil mengambil tanaman obat di atas meja. Ketika guru dari Akademi Awan Bintang selesai memilih tanaman obat dan berjalan keluar, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke sampingnya, untuk menyapu pandangannya ke tuan muda berpakaian merah yang membawa keranjang tanaman obat dan alisnya langsung berkerut. Feng Jiu menoleh sedikit, dan tersenyum padanya. Dalam beberapa saat, setelah 10 orang maju dan sisanya tereliminasi, mereka langsung melaju ke babak final kompetisi. Mereka harus meramu obat di tempat, dan yang paling langka dan bermutu tinggi akan menang. Melihat tanaman obat yang jumlahnya puluhan jenis dan ragamnya, Feng Jiu segera mulai meramu obatnya. Cara dia meramu agak berbeda dari yang lain, dan bahkan jika orang lain melihat bagaimana dia melakukannya, mereka tidak akan bisa mempelajarinya. Karena, hal itu dilakukan seperti eksperimen zaman modern, memproses dan menyempurnakan lapis demi lapis, hingga akhirnya menghasilkan ramuan yang sudah jadi. Ketika dia selesai dengan ramuannya, dia berjalan mendekat dan membawa botol berisi cairan berwarna hijau itu kepada 8 juri dari Medical Cultivators Guild dan meletakkannya tepat di hadapan mereka. Silakan menilai. Ini obat. Betapa indahnya warna itu. Seorang hakim perempuan berusia sekitar 30 tahun di antara para hakim berseru kaget ketika ia melihat botol obat yang setengah terisi di dalam toples transparan, menganggapnya agak tidak masuk akal. Kakak yang cantik Nan Anggun, ini memang obat. Aku tidak akan menipu orang yang masih muda atau yang sudah tua. Hakim wanita itu mengerjap ke arah Feng Jiu, senyumnya yang memikat serta matanya yang jernih dan penuh kegembiraan menyebabkan si kultivator medis yang berusia 30 tahun itu sedikit tersipu, wajahnya sedikit memerah. Melihat semua itu, alis Ling Mohan berkerut dan dia berpikir dalam hati, anak ini benar-benar kejam.